Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Renungan kita kali ini mengambil dasar firman dari kitab Mazmur 31 ayat 5. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Saudara dan saudari yang terkasih, suatu saat sang penulis Mazmur mendapati dirinya dihadapkan dengan musuh-musuh yang secara rahasia melemparkan jaring dusta untuk menjeratnya. Dalam situasi yang demikian, ia kemudian berpaling kepada Allah dan ia menaruhkan seluruh pengandalannya kepada Dia. Karena ia tahu ia aman di dalam tangan Allah. Allah berkuasa dan dengan pertolongannya musuh pasti dapat dikalahkan. Pekerjaan iblis yang menghancurkan tidak selalu terlihat. Niat yang sebenarnya sering tetap tersembunyi dari pandangan kita. Ketika mencobai Yesus misalnya, iblis datang kepadanya dengan apa yang kelihatannya seperti sebuah saran yang baik. Namun kita tahu tujuan yang sebenarnya tetaplah untuk menjatuhkan Yesus, untuk memisahkan Sang Putra Allah dari Sang Bapa. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Iblis secara diam-diam menebarkan jaring dusta untuk menjebak kita. Iblis melakukan ini dengan cara menganggap kecil dosa-dosa. Ia memberitahu kita bahwa ada lebih banyak hal-hal penting daripada mengasihi sesama, ataupun kesediaan kita untuk mengampuni, atau juga kesediaan kita untuk melayani. Iblis selalu berusaha membisikkan ke dalam telinga kita bahwa adalah layak untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan-tujuan kita. Dan iblis menjanjikan kita kekuasaan, kekayaan, dan kesuksesan. Namun, yakinlah, tujuan sebenarnya di balik semua kebohongan itu adalah agar kita terpisah dari Allah. Dalam situasi-situasi pencobaan, marilah kita berpaling kepada Allah dan mengandalkan Dia. Karena Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tahu, Allah juga maha hadir, dan Ia peduli kepada kita. Allah pasti menguatkan kita karena Ia adalah setia kepada kita. Allah tidak akan membiarkan kita jatuh dan menderita bahkan binasa, melainkan kasih-Nya akan menolong kita dan mengangkat kita.
Dengan teguh Allah berdiri di samping kita manusia. Sebuah tanda yang abadi akan hal ini dapat ditemukan di dalam sakramen-sakramen baptisan kudus dan kemeteran kudus. Kita telah menjadi milik Kristus dan kita milik Dia saja. Dan tidak ada siapapun yang dapat merampas kita dari tangan kasih-Nya. Allah juga menguatkan kita melalui janji-janjinya. Kita dapat bergantung pada kenyataan bahwa Kristus menyertai kita setiap hari, secara khusus di masa-masa kekhawatiran dan kesulitan-kesulitan. Kepercayaan kita pada kedatangan Kristus kembali adalah standar dan fokus kita yang utama. Kita tidak dapat mencapai suatu kehidupan yang berbahagia dan berhasil dengan mengejar hal-hal yang dangkal, hal-hal yang fana, hal-hal yang duniawi saja, melainkan dengan cara kita setia menanti, mengejar janji Allah untuk menjadi ahli waris kemuliaan-Nya. Allah juga menguatkan kita melalui keadilan-Nya. Allah adalah hakim yang adil. Kepada Dia sajalah kita menyerahkan diri. Karena kita percaya dan mengenal kasih karunia dan belas kasihan Allah, kita tidak memiliki ketakutan terhadap penghakiman karena Allah mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal oleh karena Kristus Yesus. Saudara dan saudari yang kukasihi, marilah kita tidak berhenti untuk tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan menolong kita melewati berbagai macam rintangan-rintangan iman, keberatan-keberatan hidup yang harus kita tanggung. Kita tidak perlu takut. Allah mengasihi, Allah memberikan kemurahan kepada kita. Allah tahu kita lemah, oleh karena itu Allah membela kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin.